Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Alfitria dengan NIM T20187103. Nah, trigonometri dasar ini adalah materi yang biasanya terdapat pada kelas 10 atau kelas 11 MA, SMA atau sederajatnya. Nah, apa sih trigonometri itu? Jadi, trigonometri itu adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang segitiga-segitiga. Bahkan ada yang mengartikan bahwa trigonometri itu sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi-sisi yang ada pada segitiga-segitiga. Misal nih ya, di sini saya punya segitiga siku-siku A, B, C dan segi siku-siku di B. Nah, dalam segitiga siku-siku berlaku teorema-teorema Pitagoras dan juga perbandingan-perbandingan. Jadi, untuk mempermudah perbandingannya nanti kita namai dulu untuk setiap sisi-sisi yang ada pada segitiga ini. Gimana sih cara menamai sisi-sisinya? Jadi, kita namai sisi-sisinya itu berdasarkan sudut atau kedudukannya terhadap ini sudut alfa. Jadi kan sudut alfanya ada di A, berarti untuk garis atau sisi BC ini disebut apa? Kan ini ada di depannya kan ya, jadi ini dinamakan sisi depan atau offside pada segitiga siku-siku. Nah, untuk yang AC dinamakan apa? Ini kan merupakan sisi terpanjang dari keduanya ya, jadi ini bisa dikatakan sebagai sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku atau hipotenus. Nah, untuk yang di sini apa? Ini kan letaknya berada di samping dari sudut alfa ini. Jadi ini dinamakan sisi samping atau adjektif. Nah, ini sudah ketemu ya. Untuk AC merupakan sisi miring, BC adalah sisi depan, dan AB merupakan sisi samping dari segitiga siku-siku ABC. Nah, untuk perbandingannya gimana? Untuk segitiga siku-siku sendiri memiliki 6 perbandingan. Yang pertama sin, cos, dan tan. Sin ini berarti sinus, cos, kosinus, dan tan itu tangan. Untuk yang pertama sin, perbandingannya itu sin demi. Sin demi apa maksudnya kak? Kan ya, ini hanya untuk manfaat mudah ya. Jadi sin de berarti sisi depan. Sisi depan. Per miring, sisi miring. Untuk kosnya kosami. Jadi gimana kak perbandingannya? Kosami sa, sisi samping. Sisi samping per sisi miring. Nah, ini ya. Untuk tanya gimana kak? Tan desa ya. Diingat-ingat, tan desa. Sisi depan, sisi miring. Nah, kok cuma 3 kak? Kan katanya ada 6. Nah, ini ada 6 ya. Jadi ada kosekan, ada sekan, sama ada kotangan. Jadi ada sekan untuk kos, ada sekan ya, ada kosekan, ada kotangan. Ini kan ya. Nah, untuk gimana kak untuk carinya? Jadi kosekan ini kebalikan dari nilai sin. Untuk sekan kebalikan dari cos, dan untuk kotangan kebalikan dari tan. Jadi tinggal dibalik aja. Kosekan balikan dari sin. Kalau di sini sin demi berarti kosekan apa? Kosekan middle. Ini. Untuk sekannya kak, ini juga dibalik. Kan ini sami, kita tinggal balik misa. Nah, untuk kotnya desa kan, kita balik jadi sade. Sisi miring per sisi depan. Sisi miring per sisi depan.
Ini sisi miring per sisi samping. Ini sisi samping per sisi depan. Nah, ini adalah 6 perbandingan-perbandingan yang terdapat pada segitiga siku-siku. Biar kalian gak bingung, langsung ke contoh soal ya. Misalkan saya punya segitiga siku-siku ini ya, ABC juga, tapi yang kali ini segitiga siku-sikunya itu ada di C. Nah, dan untuk sudutnya itu, sudut alfanya ada di sudut A. Nah, dan untuk garis-garisnya ini atau sisi-sisinya ini sudah memiliki nilai ya. Yang di sini B kita namai B memiliki nilai 1, yang di sini kita namai A memiliki nilai akar 3, dan di sini C. Nah, C ini tidak ada nilainya, belum kita ketahui berapa sih nilai dari si C ini. Pertanyaannya, berapa nilai sin, cos, dan tangan dari segitiga yang saya miliki ini? Nih ya, kita mulai dari sin dulu. Sin, kita lihat di sini rumusnya sin. Ada sin demi, kita tulis sin demi. Sisi depan per sisi miring. Kita lihat dari segitiga sini, mana sih sisi depannya? Ini kan ya, sisi BC tepat ada di depan dari sudut alfa ini. Jadi sisi depannya itu garis BC atau sisi BC. Akar 3 per sisi miring. Sisi miringnya berapa? C kan? C ini belum diketahui berapa nilainya. Nah, jadi gimana Kak untuk mengetahui nilainya? Gampang ya Kak ya. Kita tinggal cari menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat kan ya? Kita coba langsung aja ya untuk mencarinya. Jadi untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Untuk mencari nilai C ini, C kuadrat ini, A dan B nya itu dikuadratkan dulu, baru ditambahkan. Untuk nilai A nya akar 3 A kuadrat, B nya 1 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 3 ya. Untuk 1 kuadrat 1, ya kan? Jadi tinggal ditambah, 3 tambah 1 berapa? 4. Jadi untuk C, nilai C nya berapa? 2. Nah, ketemu ya Kak, nilai dari C nya itu berapa? 2. Kita tinggal tulis di sini. Sisi miringnya adalah 2. Untuk cos kita lihat di sini, cosami. Sisi samping pas sisi miring. Sisi sampingnya berapa? 1. Sisi miringnya tadi sudah ditemukan ya, nilainya 2. Untuk tan berapa? Kita lihat dulu di sini. Tan desa. Jadi sisi depan per sisi miring. Sisi depannya nilainya berapa? 3, dan sisi miringnya bernilai 2. Nah, jadi begini untuk mencari atau mengetahui nilai-nilai dari perbandingan-perbandingan trigonometri yang ada pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, nah setelah kita paham dengan sin cos tan yang ada pada segitiga siku-siku, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sudut-sudut istimewa. Sudut berapa sajakah yang masuk dalam sudut istimewa itu? Nah, jadi yang dasar di sini ada 5 sudut istimewa. Ada sudut 0, sudut 30, sudut 45, sudut 60, dan sudut 90. Kita tulis dulu ya, Kak. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Sudut 0, 30, 45, maaf, 60 dan 90. Di sini ada sin. Kita mulai dari sin dulu ya. Gimana sih cara menentukan nilai dari sudut-sudut istimewa ini? Di sini saya punya tips rahasia untuk gampang mengingatnya ya. Jadi yang pertama itu kita tulis dulu dari 0, 1, 2, 3, 4. Ini ya. Setelah kita tulis 0, 1, 2, 3, 4 sampai di sini, kasih akar di setiap angkanya. Akar 0 berapa? 0 ya. Akar 1, 1. Akar 2 berapa? Tetap ya Kak ya, akar 2. Untuk akar
3 tetap juga ya Kak, akar 3. Nah, untuk akar 4 berapa? Nilai dari akar 4 ini kan 2. Apakah ini sudah merupakan nilai dari sin Kak? Belum ya Nak, belum. Jadi setelah kita ketahui nilai akar dari masing-masing angka di sini, kita kalikan masing-masing dengan setengah. Jadi dikali setengah dulu. 0 kali setengah 0 ya. 1 kali setengah setengah ya, setengah akar 2 ya kan, setengah akar 3, dan di sini 1. Ini ya Kak ya. Kita buat lagi di sini. 1 2 3 4 5. Ada 0, 30, 45, 60 sama 90. Gini. Ada sin. Kita sudah ketahui tadi nilai sinnya ini, kita tinggal salin aja ke sini, tulis kembali. Untuk apa hanya sin aja yang ada di trigonometri? Enggak kan ya, ada sin, cos, dan tan. Sin, cos, tan. Jadi gimana untuk menentukan nilai cosnya? Kita tinggal balik aja. Nilai dari sin ini dibalik. Jadi dari mulai 1 ya, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, untuk mengetahui nilai tannya gimana Kak? Jadi tan di sini diperoleh dari sin per cos. Jadi kan 0 akar 3 ya, dibagi setengah akar 2, 1 setengah akar 3 sama tak hingga. 1 dibagi 0 berapa? Tak hingga kan ya? Ya. Jadi kita sudah ketahui nilai-nilai sin cos tan dari sudut-sudut istimewa di sini. Nah, selanjutnya, Kak, masa sih kita hanya mengetahui nilai sin cos tan dari segitiga siku-siku dan nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa saja? Tidak. Nah, untuk mengetahui nilai-nilai yang lainnya itu kita bisa menggunakan kuadran atau yang berdasarkan segitiga. Nah, di segitiga itu kan sudutnya ada 360 derajat ya. Jadi kita bagi menjadi 4, nanti itu akan menjadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Seperti ini. Sini ya. Nah, ini kan kalau gini jadinya lingkaran ya. Ini basicnya aja gini. Setelah kita bagi 4, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, gini ya Kak. Jadi di setiap kuadran ini memiliki sudut-sudut istimewa, bukan sudut-sudut istimewa ya Kak, sudut-sudut yang termasuk di dalam kuadrannya itu. Jadi untuk kuadran pertama itu ada 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi yang di sini ada 90 derajat sampai 80 derajat, 180 ya Kak ya. Ini ada 180 derajat sampai 270 derajat. Ini 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, gini. Langsung pada contohnya ya Kak ya. Contoh. Sudut 80 ada di kuadran berapa? Kita lihat di sini. Kuadran 1 ya. Kalau sudut 120 ada di kuadran 2 ya Kak. Kalau sudut 560, nah gimana tuh? Kan nggak ada nih di keempat-empatnya. Jadi
caranya itu kalau ada sudut yang melebihi dari 360, kita tinggal kurangi aja dengan 360. Tadi kan 560 ya, jadi 560 ini tinggal kita kurangi 360, jadi dia 200 derajat. Apakah 200 derajat ini ada Kak di antara 4 kuadran tadi? Ada ya. Ada di mana? Di kuadran ketiga. Jadi 560 ini ada di kuadran 3 gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih Kak harus dispesifikasi atau harus dibagi menjadi 4, kuadran 1, 2, 3, 4? Kenapa nggak dijadikan satu aja biar gampang gitu ya? Nah, kenapa sih harus dijadikan 4? Karena masing-masing kuadran di sini memiliki ciri-ciri dan karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah, juga agar lebih mempermudah kita untuk menentukan nilai positif negatifnya nanti. Misal nih, ciri khususnya yang ada pada tan ini dari kuadran 1. Jadi di kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Jadi nilai sin, cos, tan apapun itu yang ada di kuadran 1 ini bernilai positif. Nah, untuk yang di kuadran 2 itu sinnya bernilai positif. Sinnya bernilai positif. Berarti untuk cos dan tangannya gimana, Kak? Jadi cos dan tangannya itu yang bernilai negatif. Di sini kuadran 3 hanya tannya saja yang bernilai positif. Untuk sin dan cosnya bernilai negatif. Nah, untuk yang di kuadran 4 di sini cosnya saja yang bernilai positif. Nah, untuk tan sama sinnya gimana Kak? Ya bernilai negatif gitu. Nah, saya juga punya 2 hal yang harus disampaikan pada kalian. Jadi ini harus diingat. Ini kuncinya untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan sudut-sudut trigonometri. Jadi kunci yang pertama itu 180 derajat tetap. Nah, yang kedua 90 derajat dan 270 derajat berubah. Nah, apa maksudnya Kak? Kok tetap dan berubah? Bukan perasaannya si doi ya, bukan. Jadi untuk mempermudah kita langsung ke contoh soal saja. Misal contoh soal ya, saya kasih batas aja ya. Kakak punya tentukan nilai sin 120 derajat. Sin 120 derajat. Ada di mana? Kita cari dulu di sini. Oh, ada di kuadran 2. Ini sin. Nah, di sini sin bernilai positif, berarti di sini nanti hasilnya akan bernilai positif, ya kan? Gimana Kak untuk menentukannya ini? Sulit kan ya, jadi untuk mempermudah itu kita cari dulu sudut istimewa yang ada pada ini, yang ada pada sudut 120 derajat. Caranya gimana Kak? Kita bisa menguranginya dengan 180 atau 90 atau 270. Jadi misal kita kurangi dulu dengan dikurangi berapa? 60 derajat ini ya. Jadi tinggal 60 derajat saja sin tetap. Jadi berapa sih sin 60 itu? Jadi nilainya itu setengah akar 3. Positif ya. Nah, selanjutnya gimana Kak kalau misal pakai 90? Boleh. Sin 120 derajat kita pakai 90. Berarti 90 derajat ditambahkan ya 30 derajat. Ini kan. Nah, kalau 90 itu berubah. Jadi maaf mau jatuh. Jadi sin ini berubah. Apa berubahnya? Sin berubah menjadi cos dan cos berubah menjadi sin gitu. Jadi ini cos 30. Berapa Kak nilainya cos 90? Setengah akar 3. Sama kan? Sama gitu. Jadi ingat 2 kuncinya ini, berubah dan tetap. Gimana Kak untuk sudut 180 dan 90 nya untuk plus dan minusnya ini? Jadi ini tidak usah dihiraukan ya, kita langsung aja tulis yang sudut istimewa di sini gitu. Nah, itu
Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kakak-kakak sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.